GB Channel, turn left to your left, podcast. Let's get it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajupat. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Abdi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk mata kuliah antropologi kependudukan untuk video yang ke-6 atau sebetulnya mungkin video ke-5, namun kemarin sempat digantikan dengan kuliah umum yang sempat diadakan, yaitu mata kuliah umum tentang perspektif kajian kependudukan dalam berbagai perspektif yang saya upload beberapa minggu lalu. Nah, kali ini saya akan melanjutkannya pada kajian atau pada pembahasan mengenai demografi menuju antropologi. Nah, karena kita pelajari dari perspektif antropologi, maka di sini adanya kajian kependudukan yang dulunya dari demografi dan akhirnya karena berbagai hal, maka hal ini terjadi, yaitu para ahli demografi mulai mempelajari antropologi, lalu kemudian para demograf yang merasa kurang puas dengan pendekatan kuantitatif mulai bergerak untuk menggunakan pendekatan etnografis, dalam arti di sini pendekatan yang lebih humanistik atau pendekatan yang lebih memanusiakan manusia, atau pendekatan yang tidak hanya sekedar menjelaskan tingkat-tingkat tertentu baik itu kematian, kelahiran, tapi lebih mendalam lagi mengapa bisa terjadi kelahiran, mengapa kelahiran tinggi rendah, mengapa banyak kematian, mengapa angka migrasi begitu besar dan memiliki pola-pola tertentu, bahkan itu bersifat sangat-sangat kultural. Oke, di sini ada perjalanan atau sebuah proses dari demografi menuju antropologi. Kita akan mulai dari slide pertama ini. Oke, di sini sebetulnya pertama adalah pendapat dari Gertzer dan Frick tahun 1997 untuk di bukunya. Beliau menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antropologi dan demografi ini memang sudah cukup lama teruji, bahwa segala macam dinamika penduduk tersebut itu dipengaruhi oleh fenomena-fenomena kultural. Namun waktu itu masih belum banyak yang bisa menerima secara langsung, mengingat keraguan-keraguan mengenai keraguan dalam mengkajinya, atau keraguan dalam teknik-teknik untuk mempelajarinya, untuk melakukan penelitiannya, yaitu berkaitan dengan metode dan lain sebagainya. Dan di awal abad 20 ini banyak hal yang sangat-sangat mulai banyak berubah. Data populasi pada saat itu pendekatan positivis masih begitu kuat sekali, dan mereka fokus untuk menghitung menghitung laju reproduksi, lalu meningkatnya populasi dan lain sebagainya. Karena awal abad ke-20 ini ledakan penduduk mulai terjadi, mengingat awalnya jumlah penduduk tingkat kematian yang tinggi itu makin banyak berkurang, seperti misalnya ditemukannya antibiotik, lalu kemudian kemajuan di bidang medis, dan juga tingkat kesejahteraan mulai meningkat dengan sangat drastis. Harapan hidup juga semakin panjang, jadi
kelahiran pasti kecenderungan selamat itu lebih besar, lalu kemudian usia seseorang itu juga menjadi lebih panjang karena tingkat kesehatan dan ya segala macam aspek yang mendukung kehidupan ini sangat-sangat maju. Dan di sisi lain dibutuhkan juga bahwa hal-hal yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah ternyata ada pada level keluarga, bahkan level individu dan keluarga. Seperti misalnya di sini perlu dipelajari hal-hal mendasar mengenai mengenai misalnya untuk memahami keluarga, rumah tangga berdasarkan kulturalnya. Di sana ada proses-proses seperti misalnya apakah mereka berumah tangga atau tidak, apakah mereka mengharapkan sebuah kelahiran anak dan lain sebagainya, dan bagaimana tingkat perceraian, lalu kemudian usia awal perkawinan dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut itu menentukan sekali dinamika penduduk, karena itu merupakan salah satu faktor yang jarang dilihat, yang biasanya hanya dilihat tingkat kelahirannya laju dan lain sebagainya. Tapi apa yang melatar belakang itu semua, hal-hal yang kultural dan sangat lokal itu cenderung kurang diperhatikan, karena memang tidak memungkinkan memperhatikan hal tersebut dalam skala yang cukup besar. Dan juga untuk kajian-kajian seperti ini memang dari angka antara di Amerika Serikat dan juga pada masyarakat masyarakat Afrika itu dinamika penduduknya sangat-sangat berbeda. Dan apa yang menyebabkan sangat-sangat berbeda tidak lain dan tidak bukan adalah faktor kultural, faktor kondisi masyarakatnya, lalu kemudian yang satu masih agraris atau bahkan nomaden, yang satunya sudah postindustrialis, sudah sangat-sangat modern. Nah ini akhirnya pusat-pusat kajian kependudukan ini tertarik untuk mengungkap lebih dari sekedar mengapa jumlah jumlah kematian di Afrika jauh lebih tinggi dibandingkan di Amerika, lalu kemudian jumlah kematian bayi dan seterusnya juga tingkat kesejahteraan. Nah ini kemudian isu-isu tersebut akhirnya yang akhirnya menjadi minat dan dipelajari oleh para demograf, dan itu tidak memungkinkan untuk bisa dijelaskan tanpa menggunakan pendekatan etnografi yang cukup membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah di sini tadi memang pentingnya faktor budaya sudah sedikit dijelaskan tadi walaupun sedikit. Dan di sini juga selain masalah kultural dan hal yang sangat dipengaruhi secara kultural adalah organisasi sosial budaya yang memang ada di wilayah tersebut, apakah organisasi mereka mekanis ataupun organis yang khas antara ciri-ciri masyarakat modern dengan masyarakat tradisional. Dan di tahun 60-an sampai 70-an ini pernah terjadi pernah dilakukan berbagai macam riset, dan hal itu dinyatakan bahwa riset pada saat itu memiliki keterbatasan metodologis. Misalnya salah satunya adalah program pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Survei Fertilitas Dunia ya, di sini di bawah PBB, yang bertujuan untuk dapat memperkirakan populasi dari negara-negara dengan data yang itu dikatakan pada saat itu mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak lengkap, dan kritiknya masih perlu informasi-informasi yang kontekstual untuk mencapai pengumpulan data yang valid dan dapat ditafsirkan atau interpretatif dan bisa memiliki arti, bisa menjelaskan dan membuat kita dapat memperoleh banyak
pemahaman yang lebih, dan kemudian berkembang diperbaiki lagi pada seperti misalnya proyek Princeton di Eropa, yaitu kembali melakukan konfirmasi atau menguji teori-teori transisi demografi dengan melakukan dokumentasi perubahan pola demografis yang empiris mengenai tingkat kesuburan, perkawinan, kematian bayi, urbanisasi, begitu kompleks, termasuk industrialisasi dan tingkat mulai huruf atau tingkat literasi di masyarakat, bahkan dengan beberapa data sejarah untuk populasi Eropa. Dan kesimpulan dari kajian ini juga menyatakan bahwa faktor budaya memainkan peran penting dan peran penting dalam menentukan dan juga terjadinya transisi tersebut. Nah, di sini banyak seperti saya katakan, dari berbagai macam survei skala besar, banyak ahli-ahli demografi yang kemudian bergerak atau berpindah menuju pendekatan-pendekatan antropologis, seperti misalnya banyak hal seperti misalnya di sini John Caldwell, seorang demograf Australia, merasa prihatin dengan keterbatasan metode dan terlalu banyak sekali, cukup dikatakan cukup santer kritis mengenai hasil pengumpulan data kuantitatif dalam ilmu sosial empiris ini. Dan mungkin penelitian kuantitatif dalam ilmu eksakta, ilmu alam, ilmu biologi dan lain kedokteran dan lain sebagainya mungkin sangat-sangat diperlukan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan secara akurat. Namun demikian tidak berlaku hal ini untuk penelitian sosial, budaya dan juga ilmu-ilmu humaniora. Nah, realitas sosial ini bahwa data semacam ini hanya mencerminkan apa yang termasuk dalam pertanyaan yang dirumuskan peneliti yang tidak terlibat dalam pengumpulan datanya, karena mereka yang pengumpulan datanya bukan penelitinya tapi para surveyornya, atau ya istilahnya mereka menggunakan banyak surveyor untuk pengumpulan data tersebut, dan para ahli tersebut hanya tinggal menginterpretasikan angka yang didapatkan dari lapangan tersebut. Dan di sini realitas sosial, akhirnya realitas sosialnya tidak bisa tercover, realitas sosialnya tidak dapat diangkat sebagai diperjelas. Namun demikian mereka hanya menghitung secara matematis, dan ini juga sering dikatakan oleh Caldwell tersebut bahwa ini adalah pendekatan di balik meja, atau di sini saya sebutkan pendekatan kursi analisis demografi, dibandingkan analisis bukan analisis yang dilakukan di lapangan tapi di balik meja, dan sumbernya pun bukan dikumpulkan sendiri. Dan inilah akhirnya kemudian demografi di sini, atau akhirnya dinamai antropologi kependudukan ini, meluncurkan atau mendefinisikan ulang tingkat mikrodemografi dengan pendekatan antropologis. Oke, kemudian masih cukup banyak. Oke, ini baru 13 menit. Oke, ini tentang pendekatan dan metodologinya. Dan di sini terdapat aspek-aspek utama dalam antropologi kependudukan. Yang pertama adalah adopsi fitur lapangan antropologi ke dalam demografi untuk tujuan populasi yang dikaji ini menjadi lebih mendalam, karena digunakan pendekatan integratif, digunakan pendekatan yang sangat-sangat mikro, tidak skala besar, tapi mungkin pada skala pedesaan ataupun mungkin juga bahkan skala keluarga, dan beberapa diantaranya memungkinkan untuk melakukan teknik partisipasi observasi atau partisipasi terlibat
dengan menerapkan batas fleksibel metodenya, lalu kemudian pengembangan peneliti secara langsung dalam pengambilan datanya. Dan ini ya kajian permasalahan demografi atau kependudukan, namun dilakukan dengan cara etnografis atau dengan cara antropologi, sehingga perilaku demografis tentang lalu kemudian fenomena-fenomena kelahiran, kematian dan migrasi ini bisa bisa sangat informasi yang diperoleh atau data yang diperoleh sangat kontekstual, dan memang juga dilihat langsung oleh penelitinya. Peneliti juga dapat melihat interaksi dari manusianya di sana, tidak penduduk secara luas, tapi bahkan per individu atau persatuan kelompok terkecil di sana. Dan pada tahun 80-an 87 riset pionir secara antropologis benar-benar menggunakan pendekatan antropologi kependudukan ini memang dilakukan oleh International Union for the Scientific Study of Population, dan pada saat itulah antropologi kependudukan atau demografi antropologi memberikan sumbangan yang cukup besar untuk melihat atau untuk memahami hal-hal yang memang tidak dapat ditangkap dengan ilmu demografi sebelumnya. Walaupun ini pun juga akhirnya perluasan ini menjadi perdebatan yang cukup panjang juga dan berproses sampai hari ini. Berikutnya kalau dari alasannya mungkin ini akan berulang-ulang. Kenapa menggunakan penelitian lapangan pada riset survei, dan sebetulnya pengembangan untuk studi populasi ini menggunakan survei yang dalam arti mereka langsung benar-benar ke lapangan juga. Nah, di sini awalnya memang mereka tidak rela untuk semuanya terlalu kualitatif atau terlalu etnografis, tapi mereka hanya menggunakan pendekatan etnografis itu tidak sepenuhnya, karena mereka hanya menambahkan pendekatan etnografis atau pendekatan kualitatif itu hanya sebagai tambahan untuk mengeksplorasi komponen-komponen pada pengumpulan data supaya dapat menentukannya, hanya untuk menentukan validitas dan menemukan interpretasi yang tepat. Kemudian aliran utama demografi menerima kontribusi antropologi pada ilmu demografi sebagai salah satu metodologi. Ya, kepentingannya memang masih seperti tadi saya katakan, masih sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat tertinggal atau sangat-sangat kurang mereka saling menuntut untuk para demografinya, menuntut untuk para antropolognya menggunakan atau memahami pendekatan kuantitatif, lalu kemudian antropolognya juga sedikit banyak mengkritik pendekatan kuantitatif untuk supaya lebih ke arah kualitatifnya. Dan ini menjadi perdebatan yang cukup panjang pada kajian mengenai dinamika kependudukan, dan bukan lagi akhirnya mereka bisa berkolaborasi, dan bukan hanya pada penerapan teori antropologi pada dinamika kependudukan, tapi menjadi memiliki metode khusus mengenai langkah-langkah ataupun metode teknik hanya pada teorinya, tapi juga pada teknik pengumpulan datanya yang akhirnya menjadi lebih variatif dan lebih mendalam. Dan di sini juga banyak juga terjadi kegagalan mempergunakan teori antropologi karena mereka berusaha memahami teori-teori antropologi tidak secara total, tapi hanya setengah-setengah. Dan ini banyak dikritik karena mereka terlalu banyak, ahli-ahli demografi ini terlalu banyak menggunakan
pendekatan-pendekatan di belakang meja tadi yang seperti yang saya katakan dalam masalah kependudukan. Sehingga sudut pandangnya bukan native point of view, tapi sudut pandang dari para ahli, bukan sudut pandang dari pelaku kependudukan itu sendiri, bukan penduduk itu sendiri, bukan manusianya sendiri. Dan minat ini terus berkembang, akhirnya minat terhadap antropologi ini dan itu terus dikembangkan pada proyek fertilitas Eropa, lalu kemudian upaya-upaya teori transisi itu juga. Kenapa terjadi transisi? Itu juga ternyata selain transisi demografi, secara kultural, secara sosial ekonomi dan budaya, di sana pun terjadi transisi atau perubahan-perubahan yang akhirnya mengakibatkan dinamika penduduk yang berbeda dari sebelumnya. Dan juga keadaan sosial ekonomi ini ternyata juga yang saat itu sedang berlangsung itu juga berpengaruh sekali terhadap penurunan fertilitas atau jumlah kelahiran bayi di sana, karena seperti misalnya tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dilihat dengan angka, tapi memang harus diamati secara lebih dekat, dipelajari lebih dekat, diobservasi, lalu mengapa mereka, mungkin ada semacam wawancara yang lebih mendalam ketika mengapa mereka akhirnya menunda kelahiran, mengapa mereka memutuskan tidak menikah, mengapa dan lain sebagainya untuk di negara maju seperti apa, lalu kemudian mengapa mereka lebih banyak tingkat fertilitasnya tinggi pada keluarga-keluarga nomaden, keluarga-keluarga petani, keluarga-keluarga tradisional dan lain sebagainya, yang itu hanya dapat diamati secara langsung oleh dengan pendekatan etnografis atau antropologis. Dan proyek dengan formulasi demografi itu ketika mengabaikan pendekatan antropologis di sini, memang penggambarannya juga kurang, dan hal itu pun juga masih harus ditambah dengan proses sejarah dan perubahan demografi yang ada di wilayah kajian tersebut. Jadi para peneliti juga bahwa perubahan kebudayaan, perubahan sosial dan tingkat kesejahteraan atau ekonomi itu sangat berpengaruh sekali dengan dinamika penduduk atau dinamika demografis ini tadi, termasuk perubahan ide, perubahan pandangan hidup dan lain sebagainya. Sementara akhirnya dalam tantangannya pendekatan-pendekatan dalam demografi atau ilmu kependudukan tersebut menjadi berkembang dan lebih mendetail. Seperti misalnya banyak yang berminat dengan dimensi-dimensi yang sangat kontekstual, yang sangat memang terjadi dalam keseharian, terutama di era 90-an. Teori-teori kemasyarakatan juga mulai dikembangkan, metodologinya juga banyak dikembangkan, lalu kemudian walaupun tidak secara mulus dan tidak secara lengkap semua ini dapat dipecahkan, tantangan-tantangan tersebut munculnya seperti dinamika demografi tersebut itu dipengaruhi oleh bagaimana konsep-konsep budaya, konsep gender, bahkan peran institusi yang misalnya kalau misalnya di Indonesia contohnya yang masyarakat yang menolak keluarga berencana atau yang mendukung lebih mudah di mana, dan institusi atau tokoh-tokoh masyarakat yang secara sosial itu sangat berpengaruh, itu ternyata menentukan sekali bagaimana karakteristik institusi dalam masyarakat yang dikaji tersebut. Lalu kemudian konsistensi interpretasi dari data yang tersebut dikumpulkan secara intensif di lapangan, dan juga estimasi dan perkiraan juga dapat diperkirakan dari seperangkat data dan sampel yang cukup besar. Jadi ini bisa saling melengkapi. Jadi ketika dalam sampel besar itu sudah dapat dianalisis, dilakukan, ditentukan, dan terjadi keganjilan atau terjadi sesuatu, kenapa ada beberapa hal yang menyimpang. Nah, beberapa hal yang menyimpang, beberapa hal yang kurang bisa dijelaskan,
ini kemudian dikaji ulang pada skala yang kecil tersebut secara etnografis, dan juga kombinasi pendekatan holistik yang berkembang dalam analisis misalnya studi kasus tertentu, dan juga untuk di kuantitatifnya adalah hubungan analisis hubungan antar variabel, ini juga bisa saling menjelaskan dan bisa saling melengkapi. Oke, nah kemudian konsekuensinya dari semua itu antara lain masih perlu lagi pengujian teori tersebut, apakah apakah masih relevan atau sudah bergeser seiring dengan seiring dengan berbagai macam perubahan, lalu kategori analitisnya apakah universal dalam skala konteks ruang dan waktu atau memang lebih spesifik dan juga memiliki banyak variasi. Kemudian hal yang merupakan pendekatan kritis juga mulai dimasukkan dalam dalam hal ini. Jadi apakah terjadi istilahnya ketimpangan, apakah terjadi penggunaan kekuasaan untuk yang akhirnya nanti mempengaruhi dinamika demografi tersebut, pelarangan seperti misalnya ada beberapa pelarangan atau itu dilihat sebagai pelanggaran atau istilahnya mengganggu hak reproduksi, hak untuk tidak reproduksi dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh institusi lokal yang memiliki berbagai macam latar belakang kultural atau budaya di masing-masing lokasi kajian tersebut. Kemudian di kasus yang non representatif, jadi ada banyak kasus yang memang digunakan untuk menjelaskan beberapa kasus-kasus yang memang berbeda atau tidak bisa digeneralisasikan. Nah, disinilah berbagai macam kadang-kadang para antropolog juga akhirnya menjadi skeptis ketika skala-skalanya disimpulkan secara universal, dianggap sama, dan terdapat kadang-kadang data yang tidak seimbang, lalu kemudian terjadi konversi, lalu kemudian penekanan validitas data dan model analisis serta interpretasi itu cukup tuntutan untuk semuanya menjadi matematis itu tentu saja ditolak dan agak menjadi kesulitan dalam ini menjadi tantangan dalam kerja kerja bersama atau kolaborasi untuk pada kajian-kajian interdisipliner seperti di sini antara demografi dengan ilmu antropologi atau pendekatan demografi. Dan kedua disiplin ilmu ini memang sejauh ini sampai hari ini juga masih tetap melakukan berbagai macam kolaborasi multidisiplin. Namun demikian hal yang akan dapat lebih bermanfaat lagi jika desain penelitian ini menjadi lebih kompleks dan menjadikan ini semua sebagai sebuah kekuatan bersama sehingga dapat berkolaborasi tidak hanya multidisiplin tapi interdisiplin. Jadi menyatu seperti kalau mungkin istilah sekarang semacam pendekatan yang tematik, bukan pendekatan terpisah-pisah dengan versi yang terpisah-pisah juga. Dan disinilah akhirnya antropologi pendudukan ini menjadi subdisiplin ilmu yang interdisiplin. Oke, saya rasa saya cukupkan itu dulu untuk mata kuliah pertemuan ke-6 video ke-6 ini. Nanti kita lanjutkan berikutnya untuk melihat kasus-kasus yang ada dalam dan mempengaruhi dinamika penduduk atau kajian terhadap populasi manusia dengan versi kajian antropologi kependudukan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.